Elah man kok ito po. Bu aton. Absen. Gini gue Pak. Wih. Kenapa tak cara? Tapi hubungan reaksi sambul Ini tak cara. Aku semua bisa observasi tadi mereka. Nah, aku tak mau cek dus dong. Paling Pak Bardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan bagi kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kewajiban kita untuk melaksanakan tugas yaitu rapat dinas yang akan dipimpin nanti oleh Ibu Korwil beserta Ibu PNS dan nanti bersama teman-teman yang akan menyampaikan banyak sekali materi yang harus disampaikan. Untuk melancarkan acara hari ini tanggal 24 September 2024 pertama marilah kita bacakan susunan acara yang akan kita lakukan. Yang pertama, susunan acara yang akan kita laksanakan kegiatan hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Kultum yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Rianto, kemudian 4. Informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Ibu Korwil bersama dengan BNF, kemudian sosialisasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Bu Sulis, Bu Yuhatati, dan Bu Hesti Diwani. Kemudian acara yang ke-6 lain-lain, ke-7 penutup. Karena acara-acara ini banyak sekali dan padat, untuk itu agar semua berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi. Hadirin mohon melepas baju Beserta rapat harap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta rapat dipersilakan duduk kembali. Untuk peracara kedua yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rianto. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini masih melimpahkan kesejahteraan kepada kita semuanya, kedamaian dan ketenangan. Betapa ini sebuah anugerah yang teramat besar. Ya, karena nikmat ini teramat wajib untuk kita syukuri. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan dan kesejahteraan ini. Tetapi jika anugerah ini diingkari, maka Allah akan mengancam dengan azab yang sangat pedih. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini setiap hari adalah meratapi kepergian keluarganya. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan kekasih, ada yang kehilangan kakek, ada yang kehilangan cucu, dan lain sebagainya. Setiap hari di mana bom berjatuhan tidak pernah bisa diperkirakan dan itu terus menerus. Tetapi alhamdulillah Indonesia, apalagi Wonoyoso, Wanayasa, alhamdulillah terlalu damai, terlalu indah, dan ini wajib kita syukuri. Salah satu di antara syukur itu adalah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Saya lanjut. Bentuk dari syukur yang paling pokok adalah menjalankan perintah. Bukan merasa puas dan menjalankan perintah, itu adalah bentuk syukur yang senyata-nyatanya. Merasa puas dengan anugerahnya, itu adalah bentuk syukur yang luar biasa. Sangat berbeda kita baca alhamdulillah, 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 tapi kalau jengkel, dongkol dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan semua kenyataan yang ada, maka ini berlawanan dengan syukur itu sendiri. Jadi yang namanya syukur, alhamdulillah kita merasa diberi anugerah yang terbesar, diberi keluarga yang lengkap, diberi jasad yang sehat dan sebagainya.
Jadi alhamdulillah harapan kita tumus sampai ke dalam relung hati kita. Kemudian syukur itu juga diwujudkan dengan tindakan pengamalan. Salah satu yang tadi kami bacakan di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat yang beberapa, juz 2 saya lupa. Ya ayuhan nasu, hai segala manusia, semua manusia, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, segala manusia yang tidak hanya sebatas kita yang beriman, tidak sebatas kita yang Islam, tetapi disuruh kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kamu dengan apa-apa yang halal dan thayyib bagi kamu. Kita disuruh makan yang halal dan thayyib. Thayyib itu tidak sebatas halal. Halal itu sendiri sudah bagian dari kriteria-kriteria tertentu. Ada batasan-batasannya, tetapi lebih disaring lagi tidak sebatas halal, tetapi adalah thayyib. Apa sih makanan yang thayyib? Contohnya adalah jika Bapak Ibu merasa asam uratnya tinggi, maka daging-dagingan itu bukan makanan yang thayyib bagi Bapak Ibu, meskipun daging itu halal. Kopi bagi penderita tensi yang tinggi, meskipun kopi itu halal, tetapi tidak thayyib bagi yang bersangkutan. Jadi kita disuruh pilih, bahkan ini manusia seluruhnya dianjurkan disuruh makan yang halal dan thayyib. Apa sih perintah berikutnya? Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan. Apa sih? Yang diikuti adalah jalan-jalannya setan. Kita dilarang keras. Ada penjelasan setelah itu, siapakah setan itu? Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini berat. Siapakah setan itu? Kalau di dalam penjelasan berikutnya adalah innama ya'murukum bisyu', yaitu siapa saja yang menyuruh kepada kejelekan, maka dia sudah tergolong kepada setan. Wal fahsya, dan kepada kemungkaran. Saya ulang sekali lagi, innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya'i, dan yang terakhir yang berat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu memerintahkan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini masuk ke golongan setan. Jadi setan bisa berujung kita-kita yang ketika memerintahkan segala sesuatu kita tidak menjalaninya. Sholat, bangun, tapi ibunya tetap tidur atau bapaknya tetap tidur. Itu meskipun perintahnya bagus, itu setan. Karena itu penjelasannya seperti itu. Okay? Kemudian makanan yang halal juga dibatasi pula dengan makanan-makanan yang haram. Di antaranya dijelaskan dalam 3 ayat berikutnya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib-thayyib, sebagian dari yang thayyib-thayyib, tidak disuruh makan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru, dan bersyukurlah jika engkau benar-benar seorang hamba yang taat. Siapakah orang seorang hamba yang taat itu? Yaitu orang yang mentaati akan perintah Allah di ayat berikutnya, innama ya'murukum innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah
faman idzurra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Di situ disebutkan batasan-batasan haramnya sudah jelas, yaitu diantaranya makan bangkai dengan syarat tertentu, karena dalam agama ada bangkai yang halal, ada bangkai yang haram. Di sini bangkai secara umum adalah haram, yang halal adalah hanya beberapa jenis tertentu dan lain sebagainya. Tidak bisa, kelihatannya tadi sudah disebutkan waktunya isinya padat, kita disuruh mengisi dengan waktu yang sedikit. Tetapi mohon harapan menjadi perhatian, di mana haram selain dari zatnya adalah ada makanan haram yang karena tata caranya yang tidak sahih. Jadi makanan bisa saja nasi yang putih daging itu menjadi haram. Kenapa? Karena hasil dari mencuri. Jadi itu menjadi haram, dan itu mudah-mudahan bisa kita jauhi. Dan ini sebagai bentuk rasa syukur, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat itu kepada kita semuanya, semakin hari semakin bertambah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultur yang cukup padat dan berisi. Semoga kita bisa mengambil isi dan hikmahnya. Kemudian acara selanjutnya yaitu informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bu Padjun selaku Korwilcam Kecamatan Wanesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mazia selaku penyidik PNF, yang kami hormati ada Ketua K3S alhamdulillah bisa hadir, dan juga teman-teman kepala sekolah se-Kecamatan Wanayasa. Yang kami hormati segenap narasumber yang insya Allah nanti akan menyampaikan berbagai materi, serta mungkin Bapak Guru yang mewakili kepala sekolah, ada Mas Lukman ya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali di sela-sela kesibukan panjenengan masih menyempatkan diri untuk memenuhi undangan kami. Hari ini ada dua kegiatan yang kita undang. Satu, operator di SD Negeri 1 Wanayasa, karena memang waktunya mendesak, besok sudah harus simulasi yang di SD masing-masing, sehingga hari ini operator untuk simulasi secara bersamaan. Dan yang kedua ini kumpulan kepala-kepala sekolah, juga waktunya kita cari waktu agak sulit Bapak Ibu, sehingga hari ini terpaksa ada dua agenda kegiatan yang bersamaan, tempatnya berbeda. Nanti semoga semua bisa berjalan lancar. Nanti kalau waktu mencukupi, panjenengan juga bisa setelah selesai menuju ke sana untuk melihat para operator melakukan simulasi, juga dipersilakan. Mas Dani juga sudah koordinasi dengan kami, barangkali nanti waktunya ada, Bapak Ibu Kepala Sekolah mau nengok para operator simulasi, ya dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak yang tadi sudah memberikan kita siraman rohani. Kayaknya kalau sering konferensi kita pahalanya sering tambah banyak loh, karena di konferensi ada siraman rohani itu menjadikan hati kita
kita tambah ayem, tambah adem, yang sudah bahagia tambah bahagia, yang resah gelisah menjadi tenang, orang tambah resah gelisah, tambah tenang hatinya asli. Kalau kita mendengarkan kajian-kajian yang berkenaan dengan keagamaan itu, hati kita itu jadi tambah ayem, adem. Oh ternyata dunia itu penuh keindahan kalau kita tadi bersyukur ya. Karena tadi kata Pak Ustadz atau Pak Kiai Rianto tadi kita bersyukur, insya Allah akan dilipat gandakan kenikmatan yang kita terima. Nah, salah satu wujud syukur itu saya melihat panjenengan semua sudah melaksanakan kerja dengan sungguh-sungguh, dengan loyalitas, dengan berdedikasi tinggi. Itu salah satu syukur jenengan karena sudah mendapatkan pekerjaan yang mulia sebagai guru, yaitu adalah pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti memang ada beberapa materi yang cukup banyak sehingga mohon kesabaran jenengan. Kalau nanti sampai maghrib ya berarti bulannya nanti Seninnya berlagi ya. Misalnya sampai kalau benar-benar dilakukan memang sampai maghrib loh. Sampai angkanya saja kan di kabupaten 3 hari ya. Oh 4 hari. Terus ada sosialisasi ULD. Terus ada juga nanti iya berbagai info-info terbaru yang butuh waktu. Tapi nanti insya Allah saya melihat narasumbernya itu hebat sehingga nanti 4 lipat langsung tamat gitu yang bisa sampai maghrib. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini ada beberapa info kedinasan yang nanti akan kami sampaikan. Ini sekilas acaranya sehingga kalau sampai maghrib orang nggak usah kaget. Syukur sih nanti sudah selesai. Kalau belum ya selesainya. Ibu bapak, untuk kali ini informasi kedinasan yang akan kita sampaikan ada 5 poin selain nanti sosialisasi kegiatan. Yang pertama, evaluasi terhadap PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025 di Korwilcam di Kora Wanayasa. Yang kedua, tindak lanjut hasil Monefbos yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di SD Negeri 1 Tepuran. Terima kasih Pak Heri sudah jadi tuan rumah Monefbos. Yang ketiga, rekrutmen P3K. Ini nanti secara detail akan disampaikan oleh Mbak Pipin. Saya hanya pengantar. Yang keempat, sekilas tentang seleksi KSPS. Ini info terbaru, artinya kan kita sudah melakukan proses tapi ada info terbaru. Yang kelima, sekilas tentang info kuduran. Nah, nanti Bu Mar yang akan menyampaikan, dan juga tentang pertekaan atau perpautan. Hari ini juga, oh iya, mohon maaf yang terhormat Ketua IGTK Wanayasa sampai kelupaan ya. Kita sebenarnya ngundang 3, ada Bu Lasmi dan juga ada Ketua IGTK, tapi Bu Lasmi sudah diklat di Solo ya Bu. Iya, sehingga alhamdulillah Ketua IGTK-nya bisa hadir. Terima kasih Bu. Kelupaan sih. Ya, sangat saya hormati dan saya Ibu Bapak, sekilas informasi atau hal yang itu nanti akan kita sampaikan. Yang pertama, evaluasi PPDB. Ini setelah kami lakukan monitoring dari 29 sekolah dan juga 14 TK, 20 out ya, KB ya, 20 KB secara umum, walaupun tidak semua tersentuh karena banyak banget sekolah, saya hanya bukan tetapi dari hasil evaluasi yang kita lakukan hasilnya adalah sebagai berikut. Mohon untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, semua sekolah sudah melaksanakan PPDB dan membentuk kepanitiaan. Walaupun kepanitiaannya ada yang sudah tertuang di SK, ada yang hanya lisan. Kowe engko sing jaga nek ana siswa baru, kamu yang cari misalnya yang membagikan brosur dan sebagainya. Ada yang sudah tertuang di SK, ada yang belum. Nah, harapan kedepannya kami mohon panitia untuk bisa di SK-kan. Cukup SK dari kepala sekolah kan bisa meng-SK-kan susunan panitia PPDB. Dan PPDB itu idealnya memang dilaksanakan sebelum hari masuk. Artinya idealnya kan memang sebelum hari pertama itu masuk. Tapi wong besok kadang wis masuk wis ada anak yang daftar masih diterima. Itu hanya semata-mata karena kita
kita memang ya iman-iman dan pengen melayani agar tidak ada anak putus sekolah ya, tapi aturannya itu memang ada waktu kurun waktunya tertentu. Yang kedua, semua sekolah sudah melaksanakan seleksi tanpa dipungut biaya dan tanpa seleksi akademik atau tes. Saya sudah berkeliling, kelihatannya nggak ada yang mungut. Ini pendaftaran PPDB di SD ini 25.000 atau 20 nggak ada. Sepengetahuan kami, kalau ada ya berarti mungkin di luar kontrol kami ya. Tapi saya yakin nggak ada lah yang karena kami sudah cari-cari info sampai saat ini alhamdulillah nggak ada aduan dari masyarakat juga tentang seleksi dan juga tidak ada tes. Boro-boro tes, wong tes wis. Monggo ya kurang ya. Ya Bu Dewi, iya siapapun diterima asal usianya sudah memenuhi syarat. Tapi nek jembatan tahun ya jangan diterima walaupun kurang siswa. Nah, yang ketiga, sebagian sekolah sudah menyebarkan brosur PPDB baik lewat medsos maupun langsung. Kami amati di medsos ada beberapa sekolah walaupun sih belum semua, tapi gak apa-apa yang sudah menyebarkan, ada yang di IG, ada yang di Facebook, ya ada yang di mungkin di medsos yang lain juga ya, TikTok ataupun YouTube. Tapi saya belum melihat yang di YouTube dan TikTok. Kemudian ada juga yang dititipkan ke siswanya, brosurnya ada yang ke wali murid saat dikumpulkan, ada juga yang ditempel di papan pengumuman sekolah atau tembok-tembok di pagar sekolah. Sudah ada ini yang bagus ya di banner ya, ada yang di banner. Monggo ke depan untuk bisa dilanjutkan. Itu yang media sosial juga bisa dimaksimalkan. Yang keempat Bapak Ibu, sekolah mohon untuk benar-benar bisa mendokumentasikan data siswa baru. Minimal ada ini Bapak Ibu, akta kelahiran. Ini sangat penting dan harus jenengan tetap simpan selamanya di sekolah. Walaupun siswa itu sudah lulus, fotoan kopi akta itu. Karena nanti ketika ada sengketa-sengketa itu akan menjadi dasar jenengan untuk secara hukum membenarkan tindakan panjenengan. Yang kedua KK, ini penting ketika besok ada BIP, ada BOS, ada syarat-syarat apa kan biasanya BSM termasuk ada KK itu harus punya, sehingga ketika jenengan butuh KK nggak harus ngoyak-ngoyak ke orang tua, tapi di awal masuk itu jenengan harus punya dokumen. Terus ada KTP orang tua, ini juga penting karena apa? Ada juga sengketa ini nama orang tuanya tidak sesuai antara KTP dan akte, antara KTP dan ijazah dan sebagainya, itu jenengan sebagai pedomannya harus punya. Terus ijazah sebelumnya, nek punya itu juga didokumentasikan jadi arsip abadi di sekolah masing-masingnya. Apa? Karena beberapa waktu yang lalu ada kasus di Balon. Oh iya, ini Balon belum kelihatan ya? Lagi rekam data Oh iya, enggak mewakilkan. Iya, idealnya kan ya kalau nyun sewu kalau kepala sekolah nggak bisa hadir, mohon untuk mewakilkan ya. Seperti lego saya Pak Misono tadi ngebel saya Mas, nggak bisa hadir Bu, saya wakilkan salah satu guru Pak gurunya kurang ya gitu. Tapi ini banyak info penting Pak, monggo untuk bisa alhamdulillah Mas Lukman bisa hadir karena memang ada pengakuan. Kalau sama sekali kecuali di undangan sudah saya tulis deh, hadir secara pribadi, kepala sekolah tidak boleh mewakilkan. Nah itu nek jenengan nggak bisa, cukup memberitahu alasan ketidakbisaan. Tapi kalau undangan secara umum seperti ini, kalau misalnya kepala sekolah berhalangan, ya mendelegasikan ke salah satu guru agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting. Ini balon berarti kosong ya. Iya. Tadi sampai mana ya? Ijazah sebelumnya. Masuk di balon. Iya. Ya, kemarin itu di Balon kan ada anak yang ikut seleksi U9 apa ya Bu? Iya, yang anak-anak kecil itu U10 bal-balan itu loh. Ternyata kan dari panitia mensyaratkan harus ada ijazah TK. Nah dilalai orang tuanya ijazah TK-nya hilang
sekolahnya kan gemblebek, masih bingung banget. Akhirnya tetap ternyata kan kita panggil kepala sekolahnya, alhamdulillah di sekolah masih ada arsip, tapi aslinya ditanyakan oleh panitia. Kalau panitia itu yang asli harus tetap ada, tapi kita bernegosiasi terus berupaya. Wong ini memang benar-benar hilang dan di sekolah kan ada arsipnya, kita lampirkan itu akhirnya diterima. Dan maksudnya dia boleh ikut dengan surat keterangan kepala sekolah bahwa benar-benar anak ini memang lulusan TK Balun dengan melampirkan fotoan mobil. Nah, dari pengalaman ini bukan kedepannya terjadi lagi. Monggo Bapak Ibu yang di SD tetap kalau mereka memberikan jasa PK ya dikasih apa ya didokumentasikan dengan baik. Bukan suatu saat dibutuhkan juga terus juga kan idealnya memang segala sesuatunya kan runtut. Misalnya ijazah SD yang bisa sama dengan ijazah TK orang tuanya, terus kelahirannya, namanya. SD sama dengan SMP dan sebagainya itu idealnya runtut sama. Untuk kalau di mereka sama anak beda ijazah dengan azhar. Oh iya. Grup itu kan yang ijazah yang kita dari pedoman ini kan yang akte ya. Kalau di SD memang akte yang kita pedomani. Tapi alangkah baiknya jika ijazah TK ya benar, ijazah SD ya benar, itu akan lebih ideal lagi. Mati-mati ya Pak. Ya. Masih tadi ya sampai di ijazah TK. Monggo kalau memungkinkan itu memang ijazah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu persis namanya, tempat tanggal lahirnya, terus nama orang tua. Karena apa? Dari izar menjadi azar itu kalau daftar P3K saja gagal. Kalau ada ketidaksinkronan dari nama hanya misalnya Swegeng, yang satunya Sugeng, itu saja nanti sudah tidak memenuhi syarat ketika pendaftaran P3K, apalagi pendaftaran CPNS itu nanti harus benar-benar sinkron sama persis dari tingkat bawah, jasa, terus akte dan sebagainya. Gak usah pakai mic ya. Wah, baik. Itu. Jadi nanti itu dokumen minimal kalau jenengan mau nambah dokumen yang jenengan rasa masih diperlukan boleh. Dokumen lainnya dari siswa baru. Misalnya apa? Kartu PKH. Ya, betul. Ada kartu PKH, PEP misalnya dan sebagainya yang jenengan merasa butuh, minta saja untuk di awal tahun sehingga suatu saat dengan membutuhkan tinggal fotokopi. Kartu kredit. Ketika dibutuhkan jangan lupa difotokopi, jangan itu diambil kok dari jenengan lanjut dokumen. Pokoknya itu jadi master di dokumen sekolah jenengan. Suatu saat dengan itu fotokopi sapel balasnya biasa. Berikutnya Bapak Ibu yang kelima. Nah ini harus menjadi perhatian bersama ya, monggo. Kita harap menerima dengan legowo, artinya yang kelima untuk jadi perhatian bersama. Setelah kami analisa, kami lakukan monitoring dari 29 SD 14 TK 20 KB, ada permasalahan sebagai berikut. Masih ada sekolah yang menerima siswa melebihi daya tampung yang ada. Benar apa benar? Artinya saya menyampaikan data evaluasi secara objektif ya, artinya apa adanya. Nah, ke depan mohon sebagai tindak lanjut kita mohon kepala sekolah dalam
siswa baru bisa benar-benar mempertimbangkan daya tampung dan ketenagaannya atau gurunya dan ya fasilitas kelasnya. Ya, itu. Misalnya daya tampungnya 30, ya cukup 30 yang diterima. Uang pendaftarnya banyak sampai 50 Lah yang 20 jenengan sarankan untuk sekolah di lingkungan yang terdekat dengan sekolah jenengan. Kok di situ nggak ada, di desa hanya ada satu SD itu, bisa keluar desa tetapi jangkauan yang terdekat lah memungkinkan gitu. Nek gelem. Kowe lah kan sekolah mono lah kok sayep Malah lah dalam sekolah kepriki. aja ya. Ya susah. Kelas Bu. Saya di masa beredar, beredar punya undang-undang di sebelah sih. Mesti bocah Bagaimana Bu? Iya. Tadi kalau punya undang-undang dipersilakan di mana? Oh, tidak ada unek-unek Bu. Nggak ada Saya unek-unek. Katanya jare mual. Neneknya bener. Ya Bu tak tahu tadi. Iya. Amutah. Masalahnya misalnya kalau seperti kami DTK di desa itu hanya ada satu TK, kemudian untuk TK kan idealnya 15 Kemudian seperti tahun ini di tempat saya juga yang kelas A itu menerima 29. Nanti kalau misal kami hanya menerima 15, kemudian sisanya pasti masyarakat bingung. Ini pilih kasih. Ini karena saya orang miskin, kan pasti seperti itu. Jadi adanya berapapun selama ini kami tampung saja. Dan kami pernah 70 pun kita tampung. Seperti itu, jadi persoalannya itu loh. Kalau di desa gitu, barangkali kalau di kota sih mungkin tidak jadi soal karena berdekatan ada sekolah atau lembaga yang sama gitu. Tapi kalau yang seperti di desa-desa sepertinya sulit itu. Ya, itu ada pengecualian Bu. Di sini saya tulis ke sekolah sekitar yang ada di satu desa bila ada. Ya, kalau misalnya nggak ada dan memang terlalu jauh untuk anak TK ke desa lain dan memang tidak menimbulkan masalah di situ, syukur orang tua mau bantu untuk menambah fasilitas, ya diperbolehkan. Tetapi hati-hati untuk penambahan fasilitas dari orang tua ini karena kalau kita regulasinya nggak hati-hati dan menguasai, bisa nanti menjadi pungutan. Ya, sekarang kan nggak boleh ada pungutan, bolehnya adalah sumbangan. Dan sumbangan itu salah satu indikasinya adalah tidak jumlahnya tidak sama, waktunya tidak sama, tidak ada pemaksaan dan sebagainya, itu sumbangan. Tapi kalau semua 100 ribu lah itu jadinya pungutan, kan sumbangan. Monggo, saya yakin dengan kebijakan dengan masing-masing lah. Kepala sekolah kan sudah punya pertimbangan matang, pertimbangan yang jeli dalam hal ini yang penting tidak menimbulkan masalah di sekitar ya Bu. Intinya di satu komplek itu hanya satu TK sih ya. Oh iya. Itu masalahnya misalnya dengan di satu komplek itu ada 2 TK kan akan menimbulkan masalah. Akhirnya apa betul-betul lah sing siji nek ora kedulan siswa yang mesake ya sebagian mungkin dialihkan ke situ, tapi karena kondisi dengan satu lingkungan hanya satu ya sebenarnya gitu ya Bu. Gitu. Monggo yang lain untuk yang ini adalah standar normatif ya. Artinya yang tidak spesial karena memang lingkungannya nggak memungkinkan. Yang memungkinkan misalnya warna, tak contoh saja warna yasa. Warna yasa 1, misalnya daya tampungnya itu kelasnya cuma punya 1. Gurunya yang diplotkan di kelas 1 juga punya 1. Kan paling enggak hanya sekitar 28, kalau 30 ya. 32 itu kalau SMP, kalau SD itu sebenarnya 28 idealnya, SMP 32. Katakanlah nek wis siji loro ya kita maklumi lah. Misalnya kan masih memungkinkan. Misalnya terimanya kok dilalai 50. Nah, kan terlalu banyak. Untuk satu kelas kan enggak efektif ketika harus diisi 30. Gurunya juga bengak-bengok kesel ngulang cas 50 lah. Mungkin dengan cara bijaksana, cara
kekeluargaan, Bu Sri bisa memberikan pengertian ke orang tua. Mohon maaf, ini daya tampung kami itu hanya 30 katakanlah. Dulu kami juga idealnya di kelas itu hanya 30. Nah ini yang 10 semoga bisa untuk ke wanita ketiga misalnya yang dalam lingkup warna jasa, karena warna 2 sudah tidak ada, hanya seperti itu misalnya. Itu bisa diterima Ibu Bapak untuk pemahaman kita bersama ya. Artinya ini kita dalam rangka mensukseskan agar semua siswa bisa terlayani ya, jangan sampai ada siswa yang tidak sekolah. Kemudian juga jangan sampai ada sekolah yang bludak sampai tidak terlayani dengan baik karena melebihi daya tampung, gurunya juga kewalahan, sementara ada sekolah yang kurang siswanya, padahal terjangkau dari sisi tempat tinggal siswa. Masih bego di Iya pojokan. Saya Niki. Niku mana seneng kok bayarannya ngendikane sami ngoten niku. Ya, alhamdulillah tahun ini sih kayaknya kelas 1 nggak ada yang kosong. Tengok saya mengisi, terus yang Kasimpan juga isi. Kasimpan berapa Mbak Dewi? 7. Wah, alhamdulillah berarti di atas target ya. Tengok saya juga 9 ya Mas. Oh, hebat iki. Gurune ganteng sih ya. Iya, kayaknya gurunya ganteng. Itu salah satu ya daya tarik juga. Daya tarik. Tengok. Sehingga sabar-sabarlah di sana ya. Masalahnya diputasi bukan itu guru ya. Itu siswa karena daya tarik juga. Nah, daya tarik itu Bapak Ibu berkaitan dengan evaluasi PPDB tahun ini. Harapan saya tahun kedepannya akan bisa lebih baik lagi dan semua akan bisa terfasilitasi dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua info tentang tindak lanjut mengenai BOS. Nah, yang pertama, secara umum sekolah sudah mengerjakan SPJ BOS. Artinya ketika ada BOS itu kan semua bendahara yang mengerjakan sudah hadir dan membawa SPJ. Artinya berarti sudah dikerjakan. Yang kedua, ditemukan beberapa sekolah yang belum sinkron antara belajar di Arkas dengan realita pembelajarannya. Beberapa berarti tidak semua. Nek jenengan merasa sinkron ya berarti alhamdulillah sudah sinkron. Nek belum berarti ya kedepannya diusahakan. Lah harapannya karena kemarin yang diperiksa kan bendaharanya, kepala sekolahnya kan dibina di ruang yang berbeda, sehingga kan secara detail nggak tahu hasil evaluasi dari timnya. Kalau kami sih dapat rangkuman secara global. Nah harapan saya bendahara itu segera laporan ke kepala sekolah tentang hasil kemarin. Bendahara sudah pada laporan belum Bapak Ibu? Sudah. Oh ada sini ada yang sudah, sana tadi ada yang kayaknya belum gitu ya. Monggo. Ada yang mungkin nek latarone menembeng ya. Lah monggo yang belum nanti bisa tanya ke bendaharanya masing-masing. Piye ini hasilnya untuk SD kita gitu. Apakah sudah sinkron antara belajar di Arkas dengan realitanya? Terus apakah masih ada hal yang perlu ditindaklanjuti gitu. Karena secara detail per sekolahnya yang tahu adalah bendahara, karena yang diperiksa kemarin masing-masing bendahara. Kepala sekolah ada di ruang lain. Lalu kami dapat rangkumannya secara global, tidak detail banget per sekolah. Kemudian yang ketiga, nah ini juga untuk ditindaklanjuti, masih ditemukan tanda tangan di SPJ BOS menggunakan skenan. Nah harapan kami ke depan untuk yang SPJ keuangan itu pakai tanda tangan asli lah. Ya, kepala sekolah misalnya belum ketemu ya nunggu ketemu. Misalnya ada tanda tangan yang lain, honor-honor atau sebagainya itu ya nek bisa asli. Karena ini jadi catatan tim kabupaten dan kami diharapkan untuk bisa mengkomunikasikan ini sehingga ke depan usahakan pokoknya asli. Kecuali hanya undangan saya misalnya itu karena kepepet pakai scan kan bisa diterima lah undangan ini misalnya konferensi atau apa gitu. Tapi kalau masalah berkaitan dengan keuangan idealnya memang harus asli jangan scan. Yang keempat, nah ini juga mohon perhatiannya semua teman-teman dan kita terima dengan legowo karena ini juga hasil dari tim kabupaten.
terdeteksi dan mendapat teguran keras sampai agak tekannya tinggi. Coro-coro Wanayasan ini omongnya ngegas gitu di kabupaten. Terdeteksi dan mendapat teguran keras dari tingkat kabupaten bahwa masih ada beberapa sekolah yang pengerjaan SPJ-nya oleh KS bukan bendaharanya. Nah, monggo ini untuk kita terima dengan legowo lah. Saya merasa ya saya tidak tempat saya sudah ke bendaharanya. Nah, tindak lanjutnya adalah mohon segera dilakukan pengkaderan yang selama ini masih dikerjakan KS untuk dikader lah. Salah satu guru saya yakin di sekolah ini tetap ada yang bisa. Bendahara bos itu saya yakin kalau dilatih, dibimbing dengan sabar oleh kepala sekolah lama-lama pinter. Mereka kan rata-rata masih muda, IQ-nya banyak masih cerdas masih pinter-pinter. Lagian kasihan kalau kepala sekolah yang ngedan. Bayangkan kemarin kan akhirnya kalau kepala sekolah harus menghadapi tim yang verifikasi SPJ bos, padahal harusnya kepala sekolah ada di ruang lain dibina oleh Pak Wandi, Pak Helen, sehingga kan nggak bisa mendengarkan pembinaan dari Pak Wandi dan Pak Helen karena dia harus konsentrasi. Aduh, saya mau diperiksa, nunggu giliran, nunggu ini dan tapi kalau sudah dipasarkan ke bendahara bos kan kepala sekolah enjoy. Nah, yang penting megang ruangan pembinaan sambil dengarkan pembinaan Pak Wandi dan Pak Helen gitu. Contoh lagi, ada kata yang kepala sekolah jadi operator misalnya. Nah, hari ini kita ada konferensi, padahal di SDN 1 Wanayasa ada operator yang harus benar-benar proktor misalnya atau operator kadang bersamaan. Kan tidak bisa dibelah diri kita. Satu ikut konferensi, satu ikut kumpulan proktor atau juga mungkin bersamaan dengan operator. Idealnya karena kepala sekolah itu selaku manajer, pokoknya nunjuk-nunjuk baik lah dengan makanya apa? Operator ini tunjuk guru ini, proktor tunjuk guru ini, bendahara tunjuk ini, jenengan tidak baca-baca telepon. Operator kumpulan di SD kumpulan, proktor kumpulan di SD Wanayasa, bendahara bos sana SPJ di SD kumpulan kerjakan. Nanti kan bendahara bos siap bos gitu, dengan tinggal ngatur sehingga dengan boten remet lah. Saya malas ada kepala sekolah yang kerjakan bos ya jadi operator ya tambah proktor. Iya, Gurunya kurang apa? Iya, kalau guru kurang semua orang di Wanayasa itu